Oke, teman-teman, kali ini saya akan berbagi tentang tutorial cara menggunakan PowerPoint mulai dari dasar atau mulai dari nol sampai mahir. Dari dasar sampai mahir. Saya akan menggunakan PowerPoint di laptop saya, PowerPoint 2021 di tempat teman-teman disesuaikan sendiri. Misalnya teman-teman menggunakan PowerPoint 2013 atau mungkin 2016 itu mungkin tampilannya hampir sama, tapi memang ada beberapa fitur yang di PowerPoint di bawah 2021 belum ada, di 2021 sudah ada. Dan mungkin PowerPoint yang lain, tapi secara tampilan hampir mirip teman-teman, bisa disesuaikan. Nah, yang pertama ada di sini menu Home, terus New dan juga Open. Home ini berfungsi untuk membuat tampilan slide PowerPoint ketika mau ngedit, pengen menggunakan blank presentation atau tampilan dari nol. Terus kalau yang atlas dan lain sebagainya yang di sebelah kanan, ini yang menggunakan template. Terus jika klik new, ini berarti tampilan untuk masuk ke file juga di PowerPoint ya, sama ini new, sama mirip dengan home. Nah, terus kemudian open ini untuk membuka file-file yang pernah kita edit. Nah, pertama misalnya saya masuk ke home atau rumahnya lah istilahnya, kita pilih blank presentation, saya pilih. Nah, tampilan di PowerPoint kira-kira seperti ini, teman-teman. Ini di menu home. Nanti ada insert, ada draw, ada desain dan sampai ke kanan ya. Nah, pertama di menu home. Di sini ketika teman-teman ingin mengatur slide-nya, misalnya di sini ada satu, slide satu, pengen menambah, pilih new slide atau pilih plus di sini. Tinggal diklik, nah nanti akan masuk slide satu, kemudian slide 2. Terus teman-teman bisa juga untuk menambah slide, selain diklik yang simbol plus, bisa pilih yang tulisan new slide. Kalau diklik di sini, nanti teman-teman bisa memilih layoutnya. Misalkan saya akan memilih yang title and content. Nah, nanti di sini bentuknya seperti ini. Atau misalnya yang lain, misalnya section header. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Nah, jadi bisa menambah slide menggunakan new slide atau simple plus. Atau satu lagi, teman-teman bisa tekan enter di keyboard. Nah, ditekan enter, nanti dia juga otomatis akan menambah slide-nya. Dan untuk menghapus, teman-teman tekan aja di keyboard, tekan delete. Nah, atau teman-teman bisa juga klik kanan, pilih delete slide. Nah, ini juga bisa untuk menghapus slide yang sudah kita buat. Misalnya tidak terpakai, teman-teman cukup di delete saja. Terus berikutnya, teman-teman, di sampingnya ada layout. Nah, layout ini untuk memilih jenis layoutnya seperti apa. Ah, Mas, aku pengen ubah menjadi blank, teman-teman pilih blank aja. Nanti kosongan, tidak ada text box-nya. Nah, terus kemudian di bawahnya ini reset, ini untuk mengembalikan settingan semula. Terus kalaupun section ini untuk memberikan beberapa section ketika slide-nya banyak, kita bisa atur per judulnya atau per subjudulnya. Terus kemudian teman-teman nanti di sini ada banyak sekali fitur-fiturnya seperti di aplikasi Microsoft Word ataupun yang lainnya. Di sini ada tebal, miring dan seterusnya. Terus teman-teman bisa kemudian masuk ke insert. Masuk di insert ini teman-teman bisa menambahkan tabel, terus kemudian menambahkan gambar, terus bisa juga screenshot. Nah, ini screenshot lewat PowerPoint juga bisa. Terus menambahkan shape yang nanti akan sering digunakan dan ada icon yang teman-teman bisa download langsung melalui PowerPoint tapi harus secara online, jadi internetnya harus aktif.
Nah, terus ini ada juga fitur zoom yang keren juga, teman-teman ya. Terus di sini ada text box untuk menambah teks. Jika teman-teman ingin teksnya biar bisa kita atur sesuai dengan keinginan. Kemudian di kanan di sini ada untuk menambahkan video dan juga di sampingnya untuk menambahkan audio. Ini screen record. Nah, yang sebelah kanan. Nah, ini teman-teman ya. Home, insert. Draw ini di sini teman-teman bisa misalnya untuk menggambar bebas ya sesuai dengan keinginan ada di sini. Desain, terus kemudian transisi. Desain ini untuk memberikan tampilan template yang sudah disediakan oleh PowerPoint, teman-teman bisa pakai. Di sini nanti bisa memilih. Terus kemudian teman-teman bisa milih transisi ini untuk menambah transisi untuk perpindahan slide-nya. Animasi untuk menambah animasi-animasi yang keren ya teman-teman di PowerPoint. Slideshow untuk menampilkan slide-nya. Nah, ini untuk record juga ada di PowerPoint. Nah, pertama teman-teman misalnya di slide pertama biasanya dikasih judul. Nah, teman-teman bisa diberikan judul. Misalnya saya akan berikan judul teknik presentasi. Nah, misalnya seperti ini. Yang bawah saya tulis misalnya Alwi Viko misalnya. Nah, ini teman-teman. Ini tinggal diketik aja karena sudah ada layoutnya. Layout, title, and slide. Kemudian teman-teman bisa diubah dulu nih. Misalnya fontnya saya akan ubah font yang lebih keren lagi ya. Yang lebih tampilannya unik. Nah, ini misalnya. Terus kemudian saya kasih yang lain ya, misalnya ini. Nah, teknik presentasi Alwi Eko, misalnya ini untuk judul. Terus kemudian slide kedua, teman-teman bisa atur juga nih, misalnya title and konten. Di sini nanti misalnya menunya. Menunya apa aja nih tentang teknik presentasi. Misalnya kesalahan dalam melakukan presentasi ini menu pertama. Terus yang kedua, misalnya cara membuka presentasi. Nah, terus cara presentasi powerful misalnya. Terus terakhir misalnya cara menutup presentasi misalnya. Nah, ini ada menunya ya, teman-teman. Dan ini nanti teman-teman bisa juga diubah. Misalnya saya akan ganti menjadi 1, 2, 3 menu saya taruh di tengah. Misalnya seperti ini. Nah, ini teman-teman nanti bisa diatur sedemikian rupa ya. Nah, teknik presentasi. Terus kemudian teman-teman pengen nambah nih, pengen nambah. Nah, slide-nya tambah bisa tekan enter atau teman-teman pilih di sini yang seperti tadi saya sampaikan. Saya tekan section header misalnya. Di sini judul yang pertama. Nah, teman-teman bisa masukkan di sini. Kesalahan dalam melakukan presentasi. Vigo. Nah, terus fontnya teman-teman bisa diatur ya. Fontnya bisa disesuaikan biar konsisten. Nah, ini judulnya. Fontnya juga sama nih harus konsisten. Seperti ini ya. Terus kesalahannya apa aja? Nanti teman-teman bisa tambah lagi nih, di sini. Kesalahan dalam melakukan presentasi. Dalam melakukan presentasi misal satu misalnya lupa materi misalnya gara-gara gugup misalnya. Nah, terus kemudian terlalu banyak terlalu banyak mengulang misalnya kata-kata misalnya ya. Terus kemudian misalnya di sini tidak
tepat waktu dan lain-lain lah misalnya ya. Ini sama, nanti teksnya diubah, terus kemudian nih nanti teman-teman bisa sesuaikan dengan materi teman-teman. Jika sudah seperti ini, teman-teman, jika pengen desainnya cepat, teman bisa melakukan klik desain. Di sini teman-teman bisa pilih. Misalnya saya klik di sini satu kali, nanti semuanya langsung berubah. Nih, hasilnya seperti ini. Nah, atau yang lain misalnya. Nah, nanti akan berubah seperti ini. Nih, langsung jadi ya desainnya. Atau teman-teman pengen desain sendiri. Nih, saya kembali. Nah, Mas, aku pengen bikin desain itu sesuai dengan keinginan saya. Teman-teman bisa melakukan teknik ini. Misalnya, sini ada, nah ini tambahi aja. Misal, nah, misalnya warna dominannya ke warna biru. Oke, ini judul. Terus kemudian yang kedua, ini juga bisa sama. Misalnya, ini saya taruh di atas. Saya taruh di sini. Nah, warnanya saya ubah. Misalkan, nah, menunya apa di sini. Terus kemudian di sini juga sama. Misalkan saya ambil dari sini. Nih, saya turunkan lagi. Nah, misalnya seperti ini. Yang di sini juga sama. Oh, misalnya ini langsung aja diambil dari menu. Nah, ini kalau pengen bikin sendiri, teman-teman. Nanti kayak gini kalau bikin desain sendiri sesuai dengan keinginan. Nah, lupa, gugup, dan lain-lain. Nah, jika sudah jadi, teman-teman bisa melakukan teknik yang berikutnya. Ini insert ya untuk menambah gambar pun juga bisa. Misalnya teman-teman pengen menambah gambar, bisa masuk ke insert, pilih picture, pilih this device. Nah, cari gambarnya. Misalnya gambar tentang presentasi. Nah, nih misalnya teman-teman pengen ngasih gambar biar lebih menarik. Nah, ini contoh aja. Misalnya nanti gambarnya beda-beda. Kalau di sini kan saya samakan. Misal, nanti di sini kasih gambar lain. Misalnya saya akan kasih gambar yang lain selain yang tadi. Ini, misalnya ada foto saya. Nah, muncul di sini. Jadi nanti dikasih gambar biar tampilannya visualnya lebih menarik lagi. Ini di insert. Terus teman-teman bisa menambah di sini transisinya. Nah, transisinya teman-teman bisa atur nih, misalnya di menu kedua. Nih, nanti perpindahan slide-nya ada gerakan. Nah, ini ya teman-teman ya. Nih, namanya transisi. Gerakan atau efek pergantian slide. Nah, tinggal teman-teman sesuaikan dengan keinginan. Terus kemudian animasi ini, misalkan teman-teman pengen memberikan animasi di tulisan, tekan flyin. Misalkan seperti ini. Nah, ini juga sama, misalnya mau dikasih animasi. Gambarnya mau dikasih animasi sekalian juga bisa. Nih, nanti gambarnya dikasih animasi. Kalau ditampilkan, nanti hasilnya seperti ini. Ya, untuk menampilkan slide, teman-teman tekan F5 atau tekan slideshow di sini. F5 juga bisa. Ini misalkan saya tekan F5 juga muncul. Begitu di next nanti akan muncul gambar-gambarnya karena tadi diberi animasi ya teman-teman ya. Yang kedua misalnya mau dikasih animasi juga boleh misalnya nih. Di sini juga sama misalkan ini juga bisa diatur-atur ya teman-teman animasinya misalnya dari kiri ke kanan pengen ini kan nah nih teman-teman ya
Ini. Terus di sini ya, misalkan oke, ini ya teman-temannya. Nanti teman-teman bisa masuk ke animation pen. Nah, nanti di sini teman-teman juga bisa ngatur-ngatur sedemikian rupa ya. Nih nanti misalnya biar otomatis jalan sendiri atau yang lain, teman-teman bisa disesuaikan. Nah, ini ya teman-teman ya, ini bisa disesuaikan sesuai dengan keinginan. Nih kalau saya tampilkan nanti seperti ini belum muncul, gitu di next nanti dia muncul. Terus berikutnya teman-teman nih di slideshow ini untuk menampilkan slide-nya. Nah, from beginning ini untuk menampilkan dari awal. Kalau saya klik di sini kesalahan, misalnya saya klik from current slide, berarti slide yang tadi dipilih langsung tampil. Nah, ini kayak gini ya teman-teman ya. Oke, ini dia transisi animasi, slideshow, record. Kalau view biasanya saya masuk di sini, ruler. Ini ya, di sini ada penggaris. Kalau tidak aktif nanti kayak gini aja. Kalau saya aktifkan nanti muncul penggaris di sini. Jadi lebih nyaman ngeditnya. Nah, grid line nih nanti kalau teman-teman pengen menampilkan kotak atau simbol kotak nih nanti teman-teman bisa sesuaikan sesuai dengan keinginan juga. Nah, ini hanya untuk tampilan aja teman-teman. Grid line nih biar tahu titik tengahnya di mana. Nih, biasanya saya pakai ruler sama grid line ini biar tahu ini udah tengah belum, ini sudah pas lurus belum. Biasanya saya pakai grid line. Nah, seperti ini ya teman-teman. Nih, mulai dari judul, isi, sampai terakhir. Jadi teman-teman bisa sesuaikan sendiri nantinya ya. Nih, misalkan saya akan aktifkan presentasi dulu nih. Karena tadi ada animasinya, jadi muncul kayak seperti ini. Udah, langsung lanjut. Slide kedua, slide ketiga, slide keempat, selesai. Untuk menyelesaikan, teman-teman bisa tekan Escape di keyboard, ESC, yang ada tulisan ESC. Atau teman-teman bisa klik kanan, pilih End Show. Nah, ini untuk menutup presentasi. Mudah bukan teman-teman belajar tentang PowerPoint dari dasar ini sampai teman-teman bisa bikin beberapa slide sampai berhasil. Jika udah selesai, jangan lupa teman-teman disimpan. Klik file, terus kemudian teman-teman bisa pilih save as atau save langsung, pilih browse. Cari tempat posisi folder mana teman-teman pengen menyimpan. Misal saya di dokumen, saya kasih judul teknik presentasi Alwi Vico. Misalkan seperti ini. Ya udah, saya klik save. Selesai. Slide presentasi sudah tersimpan. Kita cek teman-teman di dokumen teknik presentasi. Saya buka hasilnya seperti ini. Sudah tersimpan dengan baik. Itu teman-teman untuk tutorial dari saya. Semoga ada manfaat yang banyak buat teman-teman yang baru belajar tentang PowerPoint. Di video-video saya selanjutnya, saya akan bahas banyak trik mungkin tentang PowerPoint dan nanti juga ada tentang aplikasi-aplikasi yang lain yang bisa untuk meningkatkan skill teman-teman. Terima kasih dari saya. Salam channel Alwiviko. Sukses selalu. Semoga semakin tambah skill.